Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan mengetengahkan dua tema, yaitu tentang wasiat Rasulullah tentang puasa dan wasiat Rasul tentang sedekah. Selamat menyimak wasiat Rasulullah tentang puasa. Langsung saja ke pembahasan. Wasiat Rasul tentang puasa. Yang pertama yaitu keutamaan puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan menjauhi hal-hal yang haram dan tidak melakukan kebohongan, maka Allah ridho kepadanya dan memastikan surga untuknya. Keterangan dari hadis tersebut yaitu bahwa setiap muslim wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, karena hal tersebut merupakan rukun Islam. Agar puasa yang dikerjakannya diterima Allah, ada dua hal penting yang harus diketahui bagi seorang muslim. Ketika menjalankan puasa Ramadan, yaitu yang pertama hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang kedua yaitu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Seperti yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga dalam. Yang kedua, masuknya sesuatu kepada atau melalui lubang telinga atau luka yang tembus ke otak. Tiga, memasukkan sesuatu melalui lubang kubul dan dubur. Yang keempat, sengaja muntah-muntah. Yang kelima yaitu bersetubuh. Dan yang keenam, keluarnya mani akibat bersentuhan atau melakukan masturbasi atau onani, baik dengan sendiri ataupun dengan istri. Yang ketujuh yaitu menstruasi. Dan yang kedelapan adalah nifas. Yang kesembilan adalah gila atau hilang akal. Dan yang ke-10 murtad atau keluar dari Islam. Adapun hal-hal yang membatalkan pahala puasa berdasarkan ijma' ulama adalah berbohong, gibah, dan mencaci maki. Yang kedua daripada wasiat Rasulullah tentang puasa yaitu tentang puasa, keutamaan puasa Syawal. Wahai Ali, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka Allah mencatat baginya pahala selama 1 tahun penuh. Setelah berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita juga disunahkan berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa Ramadan selama 1 bulan penuh ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa 1 bulan penuh. Itulah wasiat Rasulullah tentang puasa. Wasiat Rasulullah tentang sedekah yang pertama yaitu berderma dapat menarik rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ali, sesungguhnya para wali Allah tidak mendapat keluasan rahmat dan ridhonya sebab dengan banyaknya ibadah yang telah dikerjakan. Akan tetapi mereka memperoleh luas rahmat dan ridho dikarenakan kemurahan hati mereka dan meremehkan harta dunia.
Yang kedua yaitu keutamaan dermawan. Wahai Ali, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, dan jauh dari siksanya. Sedangkan orang bakhil atau kikir itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, dan dekat dengan siksanya. Itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja yang engkau infakkan, maka Allah akan mengganti, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran surat Saba ayat 39. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tak pernah mengingkari janjinya. Selain itu, orang yang gemar mendermakan harta juga akan dekat dengan Allah, yang berarti dekat juga dengan surganya dan jauh dari nerakanya. Itulah keuntungan para penderma di akhirat kelak, karena Rasulullah SAW selalu berwasiat bahwa tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Dengan ujaran ini lain, penderma lebih utama daripada meminta-minta. Yang ketiga yaitu kehinaan orang yang kikir. Wahai Ali, siapa yang telah melihat ada tulisan di pintu surga, kamu haram bagi setiap orang yang kikir, orang yang berani menyakiti kedua orang tuanya, dan orang yang ahli menggunjing. Sifat kikir adalah sifat yang jelek, sebab orang yang kikir biasanya akan dijauhi teman-temannya, selalu memikirkan kepentingan dirinya. Apabila dia memberi, maka pemberiannya adalah paling jelek dari hartanya. Ia tidak akan memberikan sesuatu kecuali adanya pamrih atau maksud tertentu. Selain itu, orang yang kikir tidak akan dikasih oleh Allah dan diancam oleh Allah dengan siksaan neraka, dan sangat pedih terutama orang yang kikir terhadap sesama muslim. Yang keempat yaitu tempat orang dermawan dan orang kikir. Wahai Ali, ketika Allah menciptakan surga, maka surga berkata, "Ya Tuhanku, kenapa engkau menciptakanku?" Allah berfirman, "Untuk setiap orang yang dermawan dan orang yang bertakwa." Kemudian surga berkata, "Saya ridho." Lalu neraka bertanya, "Ya Tuhanku, kenapa engkau menciptakanku?" Allah berfirman, "Untuk menyediakan orang yang pelit dan sombong." Kemudian neraka berkata, "Aku untuk kedua orang tersebut." Dan yang kelima yaitu tempat orang yang menentang hawa nafsu. Hai Ali, barang siapa yang menahan hawa nafsunya, maka surga akan menjadi tempat tinggalnya. Dan barang siapa yang menuruti hawa nafsunya, maka neraka jahanam adalah tempat kembalinya. Hawa nafsu adalah suatu hal yang harus dijaga dan dikendalikan. Dengan adanya hawa nafsu, manusia bisa bersemangat menjalani hidup. Hawa nafsu juga yang terkontrol, hawa nafsu yang terkontrol dengan baik akan menjadikan seseorang menjadi mulia. Tetapi apabila hawa nafsu manusia tidak dijaga, diumbar tanpa batas, maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Karena itu Allah menjanjikan surga bagi orang yang dapat menahan hawa nafsunya, dan mengancam orang yang mengumbar hawa nafsunya dengan siksa neraka. Dan yang keenam yaitu doa orang dermawan. Hai Ali, takutlah kamu terhadap orang yang dermawan, karena sesungguhnya bila orang dermawan itu terpeleset, maka Allah langsung menolongnya. Ketika dia berdoa, doanya dikabulkan.
Di antara keutamaan lain dari orang dermawan adalah doanya juga dikabulkan oleh Allah karena ia selalu berusaha membantu dan menolong hamba Allah yang dalam kesulitan. Maka Allah pun akan membantu dan menolongnya saat dalam kesulitan tersebut. Yang ketujuh yaitu keutamaan memberi makan sesama muslim. Wahai Ali, barang siapa yang beri makan orang yang Islam dengan ikhlas atau dengan senang hati, maka Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan dan melebur 1.000.000 kejelekan dan mengangkatnya dengan 1.000 derajat. Maksudnya yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mau menginfakkan dan menyedekahkan sebagian harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Karena sejatinya harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Orang yang berinfak dan bersedekah terhadap sesama muslim dengan ikhlas semata untuk mendapatkan keridhaan Allah akan dicatat untuknya 1.000.000 kebaikan, dilebur darinya 1.000.000 kejelekan, dan derajatnya diangkat 1.000 kali lipat. Yang kedelapan yaitu cinta terhadap sesama. Wahai Ali, cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Terangannya yaitu semua manusia di dunia ini adalah bersaudara karena mereka berasal dari bapa, yakni Adam, Nabi Adam alaihissalam. Karena itu Allah menganjurkan kita untuk saling mencintai sesama manusia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, terutama cinta terhadap saudara sesama muslim. Yang ke-9 yaitu keutamaan memuliakan tamu. Wahai Ali, carilah kebaikan di samping orang yang baik wajahnya dan muliakanlah setiap tamu, karena tamu ketika datang dari suatu kaum maka turunlah rezekinya sendiri, dan ketika ia pergi maka ia akan membawa dosa orang yang didatangi lalu membuangnya di laut. Memuliakan tamu adalah salah satu hal yang diajarkan dalam Islam. Orang yang memuliakan tamu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, di antaranya dilapangkan dalam masalah rezeki dan dosa-dosanya diampuni, sebab berkah dari sambutan dan hormatan yang baik terhadap tamu yang datang ke rumahnya. Yang ke-10, rumah yang tidak dimasuki malaikat. Wahai Ali, malaikat itu tidak akan masuk rumah yang mana di dalamnya terdapat gambar, patung, atau orang yang durhaka kepada orang tuanya, atau rumah yang tidak pernah dimasuki tamu. Malaikat tidak akan memasuki rumah seorang muslim yang di dalamnya terdapat hal-hal yang diharamkan Allah, gambar dan patung. Begitu juga yang di dalamnya terdapat orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan rumah yang penghuninya tidak pernah memperlakukan tamu dengan baik, sehingga tidak pernah ada tamu yang masuk ke dalamnya. Yang ke-11, berbuat baik kepada setiap orang. Wahai Ali, berbuatlah kebaikan walaupun itu terhadap orang yang hina. Ali bertanya, seperti apakah orang yang hina itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang ketika dinasehati dia tidak mau menerima nasihat dan tidak dicegah, dan ketika dicegah dia tidak mau mengerti dan tidak mau peduli apa yang dikatakan orang kepadanya. Yang ke-12 yaitu bersedekah secara sembunyi. Wahai Ali, sedekah secara sirri atau rahasia itu dapat memadamkan kebencian dan dapat menarik berkah serta rezeki yang banyak. Dan bersedekahlah di waktu pagi sekali, karena sesungguhnya bencana itu datangnya sebelum pagi. Qada atau ketentuan Allah itu dikembalikan di udara.
Sedekah adalah suatu perbuatan yang mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam bersedekah kita harus berniat ikhlas atau tulus semata-mata karena Allah. Sebab selain sedekah dapat memadamkan kebencian Allah, juga dapat menarik berkah serta mendatangkan rezeki yang baik. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan secara rahasia dan tidak diketahui oleh orang selain dirinya. Yang ke-13 yaitu bersedekah dengan yang terbaik. Wahai Ali, apabila kamu bersedekah, maka bersedekahlah dengan sesuatu yang lebih baik yang kamu miliki. Karena sesungguhnya sedekah sesuap yang berasal dari barang halal itu lebih dicintai Allah daripada 100 miskol barang dari yang haram. Dan sedekah yang kamu berikan sebelum kamu mati itu lebih baik daripada 100 miskol setelah kematianmu. Yang ke-14, bersedekah untuk orang mati. Wahai Ali, bersedekahlah kamu untuk keluargamu yang telah meninggal, karena Allah itu menugaskan malaikat untuk membawakan sedekah orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal. Kemudian mereka senang dengan pahala atau sedekah itu melebihi senangnya di dunia. Kemudian mereka berkata, Ya Allah, ampunilah orang yang telah menerangi kubur kami, dan mudah-mudahan Engkau berikan kesenangan dengan surga, seperti kami senang dengan sedekah-sedekah tersebut. Ada sebuah kisah pada suatu hari Ali bin Abi Thalib masuk di perkuburan Madinah dan berseru, Hai kalian penghuni kubur, Assalamualaikum warahmatullah. Kamu semua masuk memberi tahu tentang keadaan kamu semua, atau aku beritahu keadaan kalian semua? Lalu Ali mendengar suara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakanlah keluargaku sepeninggalku. Lalu Ali berkata, Istri-istrimu telah menikah kembali, harta kekayaanmu telah dibagi-bagi, anak-anakmu telah menjadi yatim, dan rumah-rumah yang kamu bangun dulu telah jatuh. Inilah berita yang dapat aku sampaikan. Nah, bagaimana keadaan kamu sekalian sekarang ini? Seorang mayat bersuara, Kain kafanku telah koyak, robek, compang-camping, rambutku rontok, kulitku mengelupas, mataku keluar, dan hidungku mengeluarkan darah dan nanah. Apa saja yang telah dulu aku berikan sekarang kami dapati kembali, dan apa yang aku simpan dan aku tinggalkan merugikan kami. Kami semua digantung oleh amal-amal kami. Yang ke-15, beramallah karena Allah semata. Wahai Ali, beramallah kamu ikhlas karena Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali amal tersebut murni ikhlasnya. Allah berfirman, barang siapa mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka beramal dengan amal soleh, dan janganlah ia berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah, pada Tuhan. Ikhlas adalah suatu hal yang harus diperhatikan dalam beramal atau beribadah. Karena dengan keikhlasan dan ketulusan beramal yang semata-mata karena mengharap ridha Allah, amal tersebut akan langsung diterima oleh Allah. Orang yang ikhlas dalam beramal tidak akan terpengaruh oleh situasi kondisi sekitarnya. Ia akan selalu beramal walaupun tidak diketahui oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak ikhlas beramal hanya mau beramal kalau berada di tengah-tengah keramaian manusia, sehingga amalannya bukan semata karena Allah, tapi agar mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Itulah wasiat dari Rasulullah pada umat muslim, terkhusus kepada Sayyidina Ali tentang sedekah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.